Alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati wa ashabihi wa jami'il ulama wal awliya was salihin min masyariqil ardi ila maghribiha wa khususan ila al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Fadal wa jami' syurahil muqaddimah al-hadramiyah wal muhassin ala syurah masyayikhihim wa talamdatihim wa rahmatullahi anhum wa jami'il ulama wal awliya was salihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliya adil baldah wa ulama'ihim salahihim man amara hadar ridha sabiqan wa lahiqan wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa man ahsana alaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudkhilhum jannah wa yadu alaina wa ala ahbabina wal muslimin barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa biniyatil faraj ala ajil muslimin wa biniyatis salah al bat ajma'in wa ala man nawahu salafus salih minan niyat wa ala kulli niyyah salihah jami'al khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Fadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumina wa bilumi sayri salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi babil hajj wal umrah ila qaulihi radhiyallahu anhu wa syartu wujubihi ma'al Islam. Syarat wajibnya haji dan umrah, Islam dan seterusnya. Sebelum kita baca syaratul wujub, jadi dalam haji itu ada 5 maratib. Syaratnya masing-masing beda. Semakin naik martabah, syaratnya tambah. Ya. Jadi ada martabah pertama, syaratnya sedikit. Martabah kedua, syaratnya tambah. Martabah ketiga, syaratnya tambah lagi. Sampai 5 maratib ya. Sebagaimana di sarahnya itu. Walahuma khamsu maratib. Di sarahnya. Jadi haji dan umrah itu memiliki 5 tingkatan. Itu dari sisi syaratnya itu ada 5 tingkatan. Pertama, sihah mutlaqah. Pokok sah. Sihah mutlaqah itu pokok sah. Walaupun tidak melakukan sendiri. Ya, pokoknya sah. Nah, umroh pokoknya sah. Tidak wajib. Tidak bisa menjadi penggugur nazar. Tidak menggugurkan kewajiban rukun Islam. Pokok sah ya. Haji dan umrah itu pokok sah. Wa syartuha al-Islam. Harus Islam. Yang penting Islam. Kecil, muda, tua, bahkan bayi. Cukup. Yang penting Islam. Itu sah sudah. Fayasihu ihramu waliyin ahmajurihi. Maka seorang wali ihram atas nama mahjurnya bisa untuk mahjurnya. Jadi anak bayi misalnya mahjur alaih. Anak bayi belum tamyiz, ya, anak bayi belum tamyiz atau orang gila. Sama walinya dibawa ke Mekah. Diihramkan haji. Ihram itu kan niat. Yang niat siapa? Yang niat walinya. Lah, tapi bayinya nanti dibawa ketika tawaf digendong di bawah ya. Itu. Jadi yang si anak kecil itu bisa dibawa ya dibawa. Nanti selesai tahallul dicukur atau dipotong. Itu bisa itu walaupun masih bayi, walaupun masih gila. Yang ihram siapa? Walinya. Ayanwi ja'lahu muhriman. Maksudnya ihram atas nama anak itu artinya wali itu niat menjadikan anak ini muhrim. Ihramnya anak yang kecil atau yang gila tadi itu. Wa yuhdirul mawaqif, dibawa ke tempat wukuf, ke tempat sa'i, ketika sa'i dibawa. Ya, pakai kereta atau digendong. Ketika tawaf dibawa pakai kereta atau digendong ya. Nah, seperti itu. Wa yaf'alu anhu bi nafsihi au naibihi ma la yata'atta minhu. Lah, yang apa? Anak itu tidak bisa melakukan sendiri, ya walinya yang melakukan. Dia sendiri atau diwakilkan ke orang kalau memang dia tidak bisa. Kalau yang bisa dilakukan sendiri, ya lakukan sendiri kayak cukur. Kan bisa kan dicukur anaknya ya. Bukan walinya yang cukur atas nama anak, ya anaknya yang dicukur atau dipotong. Tapi tawaf kan tidak bisa anak kecil suruh tawaf sendiri. Ya digendong di bawah gitu ya. Digendong atau dibawa kereta. Itu syarat kalau pokoknya sah. Jadi haji dan umrah pokoknya sah. Sihah mutlaq itu yang penting sah. Itu syaratnya apa? Harus Islam. Ada tambahan.
wal waqtul qabil liman nawahu. Waktunya harus menerima ihram. Artinya waktunya bisa digunakan haji, waktunya bisa digunakan umroh. Kita tahu kalau haji itu waktunya terbatas. Waktu ihramnya dimulai dari 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah ya. Sampai 10 Dzulhijjah itu saja. Ihram haji ya itu. Jadi kalau kepingin sah ihram hajinya, ya harus di waktu yang telah ditentukan. Al-Hajju Asyurun Ma'lumat. Bulan-bulan yang sudah maklum, yaitu mulai 1 Syawal, sepanjang Syawal itu, sepanjang Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu waktunya ihram haji. Kalau ada orang ihram haji di bulan Ramadan kayak gini, ihramnya sah tapi nggak jadi haji. Otomatis jadi umroh, nggak jadi haji. Karena waktunya nggak menerima untuk haji ya. Haji itu baru bisa ihramnya kapan? 1 Syawal. Malam 1 Syawal itu, maghrib itu sudah bisa. Syarat ketiga, wal ilmu bil kaifiyah indal ihram. Ketika ihram harus tahu caranya haji, harus tahu caranya umroh. Jadi untuk sahnya haji, harus tahu secara global. Apa haji itu ngapain? Untuk sah umroh, harus tahu apa itu umroh. Kalau tidak gitu tidak sah. Dan banyak sekarang saya yang disayangkan ya. Orang itu semangat umroh, semangat haji, tapi tidak semangat belajar caranya umroh dan haji. Ilmunya umroh dan haji, berangkat keluar biaya besar, banyak, tapi tidak ngerti caranya. Dikira haji itu pokok, nyampe ke Mekah, ada di Ka'bah muter-muter, sambil selfie-selfie video call. Sama bacakan kertas titipan orang, difoto, dikrek. Al-Akhbulan, Masya Allah, itu tak doakan di depan Ka'bah ya, di bawah talang emas dan seterusnya ya. Miskin ya. Nah, jadi banyak orang nganggap haji itu kayak seperti itu. Umroh kayak gitu toh. Jadi tidak ngerti umroh itu ngapain. Haji itu belas, 0, kosong. Itu tidak sah itu. Hajinya tidak sah, umrohnya tidak sah. Minimal tahu globalnya. Oh, haji itu ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf. Ya, harus tahu itu. Harus ada cukur. Harus tahu walaupun global. Walaupun cara detailnya nanti sambil jalan dibimbing mutawif, tidak apa-apa. Tapi dia ketika ihram itu tahu haji itu ngapain. Umrah itu ngapain. Ini al-ilmu bil kaifiyah, bil ijmal cukup. Untuk detailnya, tawaf itu seperti apa, aturan detailnya, harus suci, harus menjadikan Ka'bah ada di arah kiri, ya, iya kan, kiri. Kemudian harus 7 putaran dan seterusnya. Detailnya nanti sambil muter, dibimbing oleh mutawif, tidak apa-apa. Tapi ketika ihram harus tahu bahwa haji itu ya ihram, tawaf, sa'i, itu harus tahu. Kalau tidak gitu nggak sah. Sama kayak orang baru masuk Islam. Tidak tahu sholat sama sekali diajak sholat. Ayo sholat. Ya apa sholat itu? WSNT, ngikuti anak. Anak nanti ngapain? Anak takbir. Tidak usah tak ajari sekarang ini. Mepet waktunya. Ente ngikuti anak. Anak ngapain ente ikut. Anak baca apa ente ikut. Anak ngelakukan apa ente ikut. Tidak sah sholatnya ini. Kenapa? Tidak tahu caranya. Minimal dikasih tahu gambaran. Oh, gambarannya seperti ini. Dikasih rekaman video selesai ya. Ini loh sholat. Sudah kan? Habis kan dia lupa kan karena baru masuk Islam, ngikuti anak nanti kalau lupa. Tapi ketika takbir dia tahu akan ngapain sholat itu. Nah, akan ngapain? Itu harus itu, pengetahuan global itu harus. Kalau enggak, sholatnya enggak sah. Ada orang baru masuk Islam, ayo wudu. Ya apa wudu? Ayo langsung ngikuti anak. Enggak sah. Diajari dulu global. Oh, wudu itu niat. Tujuan dalam hati. Basuh wajah, tangan, sampai siku, ngusap kepala, basuh kaki, sampai mata kaki. Dan harus urut seperti itu. Selesai, habis itu kan dia lupa kan? Tapi kan dia sudah punya gambaran. Nah, nanti ngikuti anak kalau lupa, enggak apa-apa. Tapi ketika dia melakukan niat itu harus punya gambaran. Nah, sekarang banyak orang haji dan umroh enggak ada gambaran. Dikira pokok ke Mekah. Pokoknya sampai Mekah, foto di depan Ka'bah selesai. Banyak, itu enggak sah haji dan umrohnya. Jadi syarat sihah mutlaqah itu tadi apa? Islam, al-waqtul qabil liman nawah, waktu yang bisa untuk dibuat ihram haji dan umroh, dan juga apa? Al-ilmu bil kaifiyah. Caranya haji secara global itu bagaimana? Adapun bila amal itu indah fi'liha. Jadi ketika amalnya masing-masing seperti apa detailnya,
Itu nanti ketika pas melakukan sambil diajari tidak apa-apa. Tapi isinya apa haji dan umrah itu harus paham global. Tadi kelewat. Untuk haji kan waktunya ihramnya kapan? Mulai dari malam 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah. Itu sampai 10 Dzulhijjah malam 10. Malam 10. Kalau udah subuh tidak bisa sudah ya. Selama masih malam masih bisa karena masih bisa wukuf malam itu walaupun sebentar. Kalau sudah nyampe subuh 10 Dzulhijjah tidak bisa sudah. Kalau umroh sepanjang tahun bisa untuk ihram umroh. Kecuali kalau dia sedang dalam rangkaian haji belum diselesaikan, tidak bisa niat umrohnya. Dia sudah ihram haji, ya, sudah memulai perbuatan haji, kok mau niat umroh nggak bisa. Kalau sejak awal niat 2, haji dan umroh kiron, tidak ada masalah. Atau sudah terlanjur ihram haji, ya, kemudian ditambahi niat umroh sebelum melakukan perbuatan haji, masih bisa. Tapi kalau sudah melakukan perbuatan haji, tidak bisa sudah. Jadi kalau sudah terlanjur melakukan haji, belum selesai, selesaikan dulu. Ente niat ihram umroh tidak bisa. Walaupun sudah tahallul, hajinya sudah tahallul, sudah cukur. Tapi rangkaian haji belum selesai, kan lempar jumroh di hari-hari tasyrik, kan ini kewajiban haji. Hatta nggak dilakukan dan tidak apa-apa kan ya. Nah, tapi kalau belum, masih hari-hari Mina itu, di hari tasyrik, masih waktunya lempar jumroh, belum bisa niat ihram umroh. Ihram umroh nggak sah. Wadah ya? Udah. Ini martabah pertama. Apa? Sihah mutlaqah. Pokoknya sah, itu syaratnya 3. Yang kedua, sihhatu mubasyarah. Tadi pokoknya sah, tidak harus melakukan sendiri. Kayak anak kecil mahjur alaih kan tadi, yang ihram, niat ihram siapa? Wali. Kalau sihah mubasyarah, sah melakukan sendiri. Kalau sihah mutlaqah pokok sah. Tidak harus melakukan sendiri. Syaratnya 3 tadi. Kalau sihhatu mubasyarah, ya 3 tadi disyaratkan, ditambah. Pokok setiap naik level, syaratnya semakin bertambah. Level kedua itu, sihhatu mubasyarah. Wasyartuha ma'ama marrofis sihha al-mutlaqah. Tadi yang disyaratkan di sihah mutlaqah berapa? 3. Itu disyaratkan untuk sihah mubasyarah. Ya harus Islam. Harus waktul qabil 5 nawah. Kemudian al-ilmu bil kaifiyah indal ihram itu ada 3 itu. Ditambah keempat, wat tamyiz. Syaratnya harus tamyiz. Kalau sihah mutlaqah harus tamyiz. Hatta bayi baru lahir sudah sah ya. Hatta majnun tidak tamyiz belas bisa sah. Pokok sah. Tapi untuk bisa melakukan sendiri, tidak harus tamyiz. Anak kecil belum tamyiz, tidak bisa ihram sendiri. Harus walinya. Kalau sudah tamyiz, bisa ihram sendiri. Ikut sama walinya, ihram sendiri sudah kalau sudah tamyiz. Jadi cukup tamyiz, tidak harus balik. Yang penting tamyiz. Walaupun belum umur 7. Jadi antara tamyiz dan umur 7 itu tidak saling berkaitan. Bisa jadi sebelum umur 7 sudah tamyiz. Bisa jadi umur 7 belum tamyiz. Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Itu syaratnya harus tamyiz. Ditambah lagi, wa idnul wali. Harus izin dari walinya. Anak kecil sudah tamyiz, belum balik. Ini belum mandiri. Bisa sah dia haji sendiri, umroh sendiri, harus izin wali. Kalau nggak izin wali, nggak sah. Harus izin wali. Jadi harus tamyiz, 3 syarat tadi itu, ditambah tamyiz, dan idnul wali. Idnul wali. Fala tasihhu mubasyaratu ghairi mumayyiz wa man lam ya'dan lahu waliyyu. Udah, ini level kedua. Sihhatu mubasyarah. Sah melakukan haji sendiri, umroh sendiri. Syaratnya berapa? 5. Ya, syaratnya 5. Sekarang level ketiga. Wa wuqu'un an-nadrin. Hajinya sah dan memenuhi nadar. Bisa menggugurkan nadar. Ada orang nadar umroh. Lah, kemudian dia umroh. Apa bisa menggugurkan nadarnya? Ada syarat tambahan. Ada orang nadar haji. Haji yang kedua, ketiga, dan seterusnya misalnya kan tidak wajib. Dia nadar, jadi wajib kan? Kalau nggak dilakukan kan jadi tanggungan. Lah kemudian dia berhasil haji, berhasil umroh. Bagaimana caranya haji dan umroh ini bisa menggugurkan nadarnya? Bisa memenuhi nadarnya. Ini syaratnya. Wa wuqu'un an-nadrin. Wa syartuhu ma'ama marra fi sihha al-mutlaqah. Ya syarat yang tadi itu. Di sihha mutlaqah apa? 3 tadi ya. Islam, al-waqtul qabil 5 nawah, tambah al-ilmu bil kaifiyah, ditambah keempat, taklif. Mukallaf. Lek mukallafnya mesti tamyiz karena mukallaf itu kan akil balik. Akal itu kan maksudnya tamyiz kan ya. Enggak cukup tamyiz, tapi harus balik.
Harus balik. Jadi syaratnya 4. Kalau wuku nadrin syaratnya 4. Yang 3 disihah mutlaqah ditambah mukallaf. Harus akil dan balik. Harus akil dan balik. Majnun enggak bisa. Misal sebelumnya normal dia. Nadar haji, nadar umroh. Setelah nadar gila. Ketika gila sama walinya dibawa ke Mekah, diihramkan. Yang niat walinya ya. Gugurkan nadar. Enggak. Gugurkan umroh. Yang dinadari. Enggak. Kenapa? Karena enggak mukallaf. Hajinya sah. Karena sihah mutlaqah enggak harus tamyiz. Hatta majur alaih majnun. Sobi yang belum tamyiz kan bisa tadi. Tapi enggak menggugurkan nadarnya. Nanti ketika gilanya sembuh. Walaupun kemarin waktu gila. Sudah dihaji. Dibawa haji sama walinya. Diniatkan oleh walinya. Kemudian dibawa ke tempat tawaf dan seterusnya. Hajinya sah, umrohnya sah. Tapi enggak menggugurkan nadar. Nanti setelah sembuh dari gila. Harus dilakukan nadarnya. Lu kemarin sudah enggak wuku'an nadrin. Wadah ya? Nah, jadi harus akil dan balik taklif. Sekarang level yang keempat. Wa wuku'un an fardil Islam. Menggugurkan kewajiban Islam. Setiap muslim itu kan rukun Islam adalah haji bagi yang mampu. Lah, haji itu bisa menggugurkan rukun Islam. Itu ada syarat tambahan. Nah, syaratnya apa? Ini. Wa syartuhu ma'ama marra fi maqablahu. Di samping yang barusan. Apa yang barusan 4 itu ya? Islam, waktul qabil, al-ilmu bil kaifiyah, ditambah taklif. Ini belum cukup ini. Untuk menggugurkan fardul Islam, belum cukup. Ditambah syaratnya al-hurriyah at-tammah. Harus merdeka. Budak, misalnya ada budak muslim. Haji ya di waktunya. Kemudian dia apa? Ngerti caranya haji. Ketika melakukan, ya balik, akil. Tapi budak. Nah, ketika berstatus budak, dia haji. Sah hajinya. Tapi nanti ketika merdeka, wajib haji lagi. Lo sudah haji. Nah, haji ente dulu ketika jadi budak. Hajinya budak tidak menggugurkan rukun Islam. Jadi masih punya tanggungan. Walaupun ketika masih jadi budak dulu, sama saja di bawah haji terus. Setiap tahun haji, sudah 15 kali. Ya, sudah 15 kali. Begitu merdeka, wajib haji lagi. Ini untuk apa? Wuku'an fardil Islam. Tidak harus mampu. Mampu itu syaratnya wajib. Nanti level yang ke-5. Walaupun tidak mampu tapi maksakan. Aslinya tidak mampu dia untuk haji dan umroh. Maksa jalan kaki atau naik sepeda ontel. Ya, itu naik sepeda ontel. Nyampe ke sana. Itu. Tidak wajib aslinya. Kenapa? Tidak dapat visa resmi. Nekat, bonek. Pakai visa ilegal ya. Nggak pakai visa haji. Visa turis atau yang lain-lain. Sembunyi-sembunyi, nggak wajib karena nggak aman. Bisa dibuang di padang pasir kayak kemarin ya. Itu. Nggak aman, nggak wajib. Tapi kalau dia maksa dan berhasil, gugur fardul Islamnya, gugur. Sah apa nggak hajinya? Sah. Menggugurkan fardul Islam apa enggak? Iya, menggugurkan fardul Islam. Seandainya itu nadar, menggugurkan nadar apa enggak? Menggugurkan. Tapi enggak wajib. Kalau wajib nanti bisa level yang ke-5 ya. Level yang ke-5 sebentar lagi. Jadi kalau untuk menggugurkan fardul Islam, enggak harus mampu. Jadi orang-orang yang maksa-maksa itu, gugur fardul Islamnya gugur. Tapi, apakah bagus haji dengan cara seperti itu? Sebagian orang kan maksa seperti itu ya. Jadi dia enggak wajib sebenarnya, karena enggak dapat visa resmi, memaksakan. Berisiko kan ini. Dan nanti sana susah. Harus kucing-kucingan sama pengawas. Nah, susah. Lah, ini seandainya lakukan sah. Sah. Kemudian menggugurkan fardul Islam. Tapi apakah baik? Dulu Kiai Abdul Hamid Pasuruan radhiyallahu anhu wa nafa'na bi fitarani amin. Beliau itu pernah di waktu itu haji ilegal itu dikatakan pakai paspor hijau. Nah, itu. Jadi haji pakai paspor hijau, bukan visa haji. Ya, istilahnya itu haji pakai paspor hijau, tidak resmi, ilegal. Banyak. Dan dulu pengawasan tidak seketat sekarang kan canggih. Itu. Dulu enggak, gampang lolosnya. Ketika Kiai Hamid itu ada orang cerita banyak haji yang model kayak begitu, ya Hamid itu ngomentari. Enggak seneng. Beliau baca ayat waqtul buyuta min abwabiha. Itu. Beliau
pakai ayat itu waqtul buyuta min abwabiha, dari jalan yang benar yang resmi. Jangan dari itu kan jalur belakang kan ya. Sah ya sah, tapi Kiai Abdul Hamid waktu itu kurang senang. Beliau baca ayat itu waqtul buyuta min abwabiha. Jadi beliau begitu. Jadi itu ibaratnya kayak masuk rumah orang lewat belakang atau naik gentengnya. Naik genteng. Ya tuan rumahnya Masya Allah. Itu tuan rumahnya Baitullah Allah Subhanahu Wa Taala Al-Karim. Ya diterima saja, tapi kan gimana gitu ya. Ya kayak ketika ada orang dermawan, antum masuk pintu tidak bisa. Lompat pagar. Kalau pemilik rumahnya dermawan, masalah fadol. Tapi kitanya gimana gitu ya. Di kita diterima, dijamu Masya Allah. Al-Karim ya, yang punya rumah Karim. Tapi walaupun yang jaga pagar dolim kan ya apa gitu loh. Lewat pagar. Ya Abdul Hamid dulu begitu. Jadi baca ayat itu ketika dengar banyak orang haji pakai paspor hijau, beliau baca ayat waqtul buyuta min abwabiha. Ala kulli hal. Sekarang itu level 4 itu ya. Jadi sihah mutlaqah, kemudian sihah mubasyarah, wuku an-nadhr, kemudian wuku an-fardil Islam. Yang kelima syaratul wujub yang di matan sekarang. Syaratul wujub tidak cukup tadi, ditambah ada yang kurang, mampu. Ya, tadi itu syarat apa? Islam, waktul qabil, ilmu bil kaifiyah, taklif, kemudian hurriyah tamah, ditambah istitoah. Istitoah ini nanti panjang penjelasannya ya. Pesan panjang. Lah, untuk syaratul wujub ini syaratnya. Ke matanya. Wasyartu wujubihima, untuk wajib haji dan umroh. Haji dan umroh itu sama-sama wajib. Loh saya belum haji, mampunya umroh, ya wajib umroh. Sebagian orang, enggak saya belum haji, enggak mau umroh. Haji dulu. Haji itu rukun Islam. Umroh bukan rukun Islam. Sama-sama wajib. Ente mampunya umroh ya wajib umroh. Enggak, saya belum haji. Loh umroh itu enggak harus haji dulu. Ada apa? Banyak orang kayak gitu ya. Umroh itu juga wajib, walaupun enggak menjadi rukun Islam. Enggak semua kewajiban itu masuk ke dalam rukun Islam ya. Banyak. Hatta birrul walidain enggak masuk ke rukun Islam. Ya. Masa masuk birrul walidain ke rukun Islam? Tapi wajib. Mana belum apa? Belum zakat, jadi mendapatkan zakat dulu, enggak usah birrul walidain. Enggak begitu. Mampu umroh, ya umroh. Enggak harus tunggu haji. Nah, jadi syarat wajibnya ini al-Islam, sama kayak tadi. Orang kafir apapun itu, kafir asli atau murtad alhamdulillah, itu enggak apa? Ini kafir Islam di sini atau mantan Islam, kena wajib. Kalau sahnya enggak sah tadi kalau murtadnya. Orang murtad itu kena kewajiban. Kalau kafir asli ini enggak wajib. Dalam arti enggak wajib, nanti kalau dia masuk Islam belum punya tanggungan haji. Walaupun dulu ketika kafir kaya raya. Beda kalau orang murtad. Dulu ketika murtad dia kaya raya, kena kewajiban dia. Kena kewajiban. Walaupun kalau melakukan saat itu tidak sah. Sehingga begitu masuk Islam langsung jadi tanggungannya dia, punya utang haji dia. Nah, kalau tuntutan akhirat sama kena. Atau orang kafir asli, kalau ketika di dunia kaya raya, kok tidak haji dan tidak sah kan ya. Nanti di akhirat kena hukuman karena al-mu'tamad inda ahli sunnah wal jamaah annal kufar mukhatabun bi furu'is syariah. Untuk hukum akhirat. Loh ini syaratnya wajibnya sholat itu Islam. Kafir asli tidak wajib sholat. Syarat wajibnya haji dan umroh Islam. Kalau kafir asli tidak wajib. Ini wajib maksudnya tidak wajib dalam hal apa? Dalam hukum dunia. Kalau akhiratnya tetap kena kewajibannya. Kena kewajiban dan syaratnya harus masuk Islam. Udah, jadi syarat wajib itu Islam. Wal hurriyah harus merdeka, merdeka yang total. Kalau muba'at dah. Kemudian wa taklif mukallaf, akil dan baligh. Itu. Kemudian wal istito'ah harus mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi khusus yang mampu. Lah mampu ini ada dua. Ada istito'ah mubasyarah binafsihi, ada istito'ah bil badal. Ya. Jadi istito'ah itu ada dua. Ini yang kan pertama disebutkan pertama, itu yang istito'ah mubasyarah binafsihi. Mampu melakukan sendiri. Nanti setelah beberapa halaman itu akan diterangkan apa? Mampu bil istinabah. Istito'ah tahsilihi bi inabati ghairih nanti yang kedua. Jadi mampu haji tapi dengan digantikan kepada
orang itu khusus 2 orang, yaitu orang yang mati yang punya tanggungan haji karena ketika hidup itu mampu, cuma tidak ditunda-tunda sampai akhirnya mati. Atau orang makdub, orang mampu secara finansial, tapi berangkat sendiri nggak bisa karena stroke misalnya. Maka ini makdub namanya. Harus menggantikan pada orang, bayar orang untuk menghajikan dia. Atau orang mati yang dulunya ketika hidup pernah wajib ya, itu jadi utang itu. Pertama yang istita'ah mubasyarah binafsihi walaha syurut. Ini. Jadi mampu ini, lah ini lil istita'ah. Orang itu dikatakan mampu haji sendiri, ada syaratnya al-awwal wujuduz zat wa auiyatihi wa mu'nati dhahabihi wa iyabihi. Adanya bekal. Wa auyati dan wadahnya. Dompetnya. Ya, wadahnya bekal itu. Bekal kan tidak hanya uang kan. Orang zaman dulu itu kan perjalanan masyaqqat melewati padang pasir. Mau tidak mau ya harus bawa bekal makanan. Lah itu kalau punya makanan tapi tidak punya wadahnya. Beli wadah tidak mampu, habis sudah ya. Belum wajib. Jadi sama wadahnya. Jadi adanya bekal beserta wadahnya dan biaya transportasi PP. Wa mu'natu dhahabihi wa iyabihi. Jadi biaya berangkat dan pulang. Kalau memang menghendaki pulang lagi. Kalau dia tidak menghendaki pulang, kepingin tinggal di sana, mati di sana sudah. Kepingin meninggal ada di sana, ya tidak harus ada biaya balik. Kalau dia masih kepingin balik, dikatakan mampu kalau ada biaya untuk balik. Walaupun dia di kampungnya sebatang kara, tidak punya keluarga. Ya, tidak punya keluarga, tidak punya istri, tidak punya anak. Keluarga semuanya sudah nggak ada. Tetap, kalau dia mau balik, untuk dikatakan mampu, punya ongkos pulang. Kalau tidak punya ongkos pulang, belum mampu. Loh, memangnya ada apa balik? Mending di sana. Beda, setiap orang itu pasti rindu ke kampung halamannya. Orang itu yang normal pasti merindukan kampung halamannya. Beliau pernah menjelaskan dulu, orang yang lahir di daerah tertentu, kemudian pindah ke tempat lain, kok tidak pernah punya rasa rindu ke kampung halamannya, tanda di hatinya punya sifat jafa, sifat madmumah. Itu tanda. Orang kok tidak kangen dengan kampung halamannya. Ya. Tidak kampung halamannya. Berarti jafa. Kangennya. Adapun tetap tidak pulang. Karena untuk daras zen. Tapi kangennya yang kita bahas itu kan. Yang muskilah kalau tidak ada kangen. Ya, mungkin ketika daras lupa. Wajar. Tapi kalau hatta nganggur itu tidak kepingin sama sekali kampung halamannya. Ya. Itu tanda ada jafa dalam hatinya. Tidak pulang di ajri daras. Masya Allah. Zen. Ya, itu. Ya, itu. Tidak apa-apa. Yang muskilah kalau tidak ada kangen. Tidak ada kangennya sama sekali. Rasulullah itu nangis kalau meninggalkan Mekah. Ya, meninggalkan Mekah itu nangis. Padahal orang Mekah modelnya kayak gitu. Hatinya itu lebih keras dibanding batu. Jadi orang yang dihadapi Rasulullah SAW lebih parah dibanding Fir'aun. Bukan hanya Abu Jahal yang sering kita dengar kan. Fir'aun ummati asyad min Fir'aun Musa. Fir'aun itu sering kita artikan ke Abu Jahal kan ya? Enggak, banyak sekali model-model Abu Jahal itu. Keras sekali. Keras sekali. Jadi, walaupun modelnya kayak gitu, Nabi itu rindu ke Mekah. Nangis ketika meninggalkan kota Mekah. Dan disifati dengan ahabul bilad ilaih. Jadi, kalau dia masih ada niatan kembali, untuk dikatakan mampu, harus ada ongkos pulang. Walaupun dia sebatang kara ya. Kalau niatnya kepingin mukim di sana, tidak harus. Pokok dia punya ongkos berangkat, sudah wajib. Dianggap mampu, tidak harus punya ongkos pulang. Wa mu'nati dhahabi wa yabihi. Biaya berangkat dan pergi, berangkat dan pulang, ini bukan hanya transportasi. Ya biaya yang diperlukan, bukan hanya biaya transport. Misalnya, butuh pengawalan. Karena daerahnya rawannya. Kayak zaman dulu, dari Hadramut ke Mekah itu rawan, banyak kuta utorik. Lah, biaya pengawalan untuk mengamankan dari kuta utorik itu termasuk syarat. Kalau mampu bayar itu baru wajib. Kalau belum mampu, transport ada, bekal ada, tapi bayar pengawalan tidak punya, tidak wajib. Lah kalau biaya visa, apa termasuk? Biaya visa, biaya paspor, biaya vaksin. Nah,
Biaya vaksin dan biaya-biaya lainnya itu, atau pajak bandara dan seterusnya kayak gitu, itu dzulum gitu ya. Jadi kalau sesuai keterangan di fikih, haji zaman sekarang yang mengharuskan orang harus bayar pajak ini itu, bayar biaya vaksin, bayar biaya visa, paspor dan yang lain-lain itu tidak wajib, hatta kaya raya. Tidak wajib. Sebagaimana ibarat banyak di Syarwani diantaranya. Secara fikih begitu. Cuma tidak usah disampaikan ke orang awam, tidak usah haji, tidak wajib. Biarkan mereka haji punya niatan. Ya, punya niatan senang, biarkan. Dulu waktu dares di Al-Ahqaf sama saya Muhammad Ali Baudon, ketika tak sampaikan ibarat itu bahwa biaya-biaya pungutan-pungutan yang bukan biaya transport, bukan biaya keamanan, sekedar pungutan-pungutan model kayak gitu, itu menyebabkan tidak wajib. Beliau kurang seneng, tidak usah disampaikan. Jadi, tapi kalau kita bicara fikih memang nggak wajib. Dengan adanya biaya itu, haji dan umrah tidak jadi wajib. Termasuk dengan antrian panjang seperti itu. Walaupun orang yang kaya raya, dengan antrian yang selama ini, itu menjadi nggak wajib. Jadi yang kena kewajiban haji sekarang itu ya orang-orang sekitar sana. Adapun orang kaya Indonesia ini, dengan antrian sepanjang ini, dan biaya yang bermacam-macam, itu tidak wajib. Tapi, dulu juga Kiai Muhammad Subadar, waktu di Basul Masailkan, ketika mulai antrian lama itu, di Basul Masailkan, berdasar ibarat mengarah nggak wajib, beliau pesen, jangan disampaikan ke masyarakat. Tidak apa-apa, secara keilmuan dibahas, tidak apa-apa. Tapi jangan disampaikan ke masyarakat. Biarkan mereka punya niatan baik berangkat ke sana. Seandainya selama antrian mereka mati, dapat pahala niat. Nanti dibangkitkan bersama orang-orang yang haji. Kenapa? Ada niat yang serius. Kalau disampaikan nanti mereka tidak punya himmah ke sana ya. Jadi biarkan, tidak usah disampaikan. Asani wujudur rahila wallahu alam.